Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tri Andini. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai tentang organisasi modern pertama di Indonesia yang menentang kolonial, di mana di sini saya akan membahas mengenai tentang organisasi Indispartage. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah, di mana dosen pengampuhnya ialah Bapak Nurdiansyah MPD. Nah, kali ini yang akan kita bahas ialah organisasi Indispartage. Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya Tri Andini dengan nomor NIM 2005111078. Nah, dosen pengampu saya yaitu Bapak Nurdiansyah MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sejarah Indonesia pada masa kolonial. Baiklah, pembahasan yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ialah pertama yaitu penyebab latar belakang berdirinya Indispartage, yang kedua yaitu mengenai tentang tokoh-tokoh pendiri dari organisasi Indispartage, dan yang ketiga yaitu tujuan dan program yang dilakukan oleh Indispartage, yang keempat adalah penyebab runtuhnya dari organisasi Indispartage. Baik, kita mulai pada pembahasan yang pertama yaitu sebelum kita memasuki mengenai tentang latar belakang pembentukan dari organisasi Indispartage, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang proses dari pembentukan organisasi Indispartage ini. Nah, yang dimana di sini saya akan sedikit bercerita mengenai tentang awal mula berdirinya dari organisasi Indispartage ini. Nah, awal mula dari berdirinya organisasi Indispartage ini dimulai dari abad ke-19, yang dimana pada masa itu pemerintah Belanda itu memberlakukan rezim segregasi, yang dimana di dalam rezim segregasi ini pemerintah Belanda membagi 3 ras. Yang pertama yaitu ada ras Europeanian, yang dimana ras ini terdiri dari orang-orang Eropa. Yang kedua yaitu ada ras Freedom of Sterlingen, yang dimana di dalam ras ini hanya terdapat pada orang-orang timur, dan yang ketiga yaitu ada ras Inlanders, yang dimana ras ini adalah khusus untuk orang-orang pribumi. Nah, yang dimana seperti yang diketahui bahwa golongan Indo ini adalah golongan yang bercampur dengan golongan pribumi. Contohnya itu seperti Deos Dakar, yang mana ibunya itu adalah seorang pribumi, sedangkan ayahnya itu adalah seorang Belanda, maka ia digolongkan sebagai golongan Indo. Nah, di dalam hal ini, golongan Indo itu digolongkan ke dalam ras yang lebih rendah di posisi di European dan lebih tinggi dari ras Inlanders. Nah, maka hal ini memunculkan suatu niat dalam diri golongan Indo untuk merubah nasib dan mendirikan Indisborn tahun 1912. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, di dalam kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda, itu golongan Indo itu dianggap oleh Belanda itu yang tidak memiliki campuran, yang mana golongan Indo di bawah ini berada di posisi golongan di atas golongan Inders dan di bawah dari golongan Europeanian atau orang-orang Eropa. Nah, tentu hal ini menyebabkan dalam diri mereka itu terjadi diskriminasi. Nah, maka hal itu mereka membentuk sebuah organisasi guna untuk mengangkat derajat dan juga nasib mereka ke arah yang lebih baik, dan mereka juga mendirikan Indisborn tahun 1912. Dan seiring dengan berjalannya waktu, anggota dari Indisborn ini melakukan sebuah perlawanan terkait dengan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Cara mereka untuk melakukan pemberontakan atau perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda itu adalah dengan berjuang bersama dengan kaum pribumi yang menjadikan pribumi itu sebagai tanah airnya melawan kolonialisme.
Nah, hal itulah yang menjadi awal mula dari berdirinya organisasi Indispartij ini. Selanjutnya yaitu tentang pendirian Indispartij. Awal dari pendirian organisasi Indispartij ini dimulai dari peristiwa dimulainya rapat dalam sebuah organisasi Indisbond tanggal 25 Agustus tahun 1912 dan diperoleh sebuah bentuk kesepakatan untuk merombak organisasi dan membentuk sebuah komisi peneliti. Nah, di mana di awal rapat Indisbond ini yang diselenggarakan di Jakarta, maka diperoleh sebuah kesepakatan untuk merubah organisasi itu Indisbond untuk kepentingan hal itu, maka dibentuk sebuah komisi. Nah, untuk merubah nasib dari Indisbond ini, maka Indisbond itu membuat sebuah komisi peneliti, yang dimana komisi peneliti ini beranggotakan 7 orang, yang mana diantaranya ialah J.R. Ambert, D.G. Braunspeit, Van Halten, G.B. Charlie L., E.C.L. Charver, F.U. Deusdecker, dan G.V. van der Poel. Dan juga itu adalah R.H. Tertier. Nah, ketujuh orang ini adalah anggota dari komisi peneliti. Nah, dalam untuk menindaklanjuti, maka menindaklanjuti segala bentuk urusan yang dilakukan oleh anggota Indisbond ini, maka ketujuh orang ini melakukan suatu rapat komisi peneliti di Bandung pada 6 September tahun 1912. Nah, yang dimana di rapat itu terdapat beberapa anggota yang menukarkan pemikirannya, yang mana diantaranya yaitu Van der Poel, di mana ia mengemukakan pemikirannya itu mengenai tentang himpunan anggota baru. Nah, yang selanjutnya yaitu R.H. Tertier, yang mana ia memiliki pemikiran mengenai hak pribumi terhadap tanah Hindia Belanda. Nah, yang ketiga yaitu Brunsfelder van Hauer, yang mana ia memiliki pemikiran mengenai tentang masa depan golongan pribumi. Yang selanjutnya yaitu F.U. Deusdecker, yang mana ia memiliki pemikiran mengenai tentang persaudaraan golongan Indo dengan pribumi. Nah, dari pendapat ini, dari pendapat yang dituturkan oleh 7 anggota tadi, maka menghasilkan sebuah himpunan baru, yang dimana himpunan ini bernama Himpunan Indispartij. Nah, hal inilah yang menyebabkan terbentuknya organisasi Indispartij yang dilatar belakangi dari organisasi Indisbond. Nah, selanjutnya yaitu pasca pendirian Indispartij. Nah, di tanggal 15 September sampai dengan 3 Oktober tahun 1912, Deusdecker bersama dengan rekan lainnya mengadakan sebuah tur propaganda ke Bandung hingga ke Yogyakarta. Nah, di dalam pasca pendirian atau pasca peresmian dari pembentukan organisasi Indispartij ini, yaitu tepat 9 hari setelah pembentukan organisasi Indispartij ini, yaitu tanggal 15 September sampai dengan 30 Oktober tahun 1912, itu Deusdecker bersama dengan rekannya itu mengadakan tur propaganda yang mana tujuannya adalah untuk mendapat dukungan. Yang dimana dalam kegiatan tur ini Indispartij itu banyak sekali mendapat dukungan dari kalangan golongan elit atau golongan yang lainnya. Salah satunya yaitu di daerah Bandung, Indispartij ini mendapat dukungan dari Suwardi Suryaningrat, yang mana pada saat itu Suwardi Suryaningrat ini menjabat sebagai pemimpin Serikat Islam yang berada di cabang Bandung. Yang kedua yaitu Indispartij mendapat dukungan dari daerah Yogyakarta, yaitu di mana dalam hal ini Indispartij mendapat dukungan dari pengurus Budi Utomo dan Insulin. Selanjutnya yaitu dari daerah Surabaya, yaitu Indispartij mendapat dukungan dari Cipto Mangunkusumo selaku pendiri dari Klub Kartini Malang. Nah,
daerah selanjutnya yang mendukung dari Indispartij ini adalah daerah Semarang, yang dimana para redaktur surat kabar ini sangat mendukung sekali dari organisasi yang didirikan oleh FU Deusdeker ini. Nah, dengan adanya banyak dukungan yang diberikan atau dorongan yang diberikan untuk memajukan organisasi Indispartij ini, maka organisasi Indispartij ini mampu membuat dan juga mendirikan 30 cabang organisasi Indispartij dan berhasil mencapai anggota sebesar 7.300 orang. Tentu hal ini membuat organisasi Indispartij sekian hari berkembang secara pesat. Nah, selanjutnya berdirinya organisasi Indispartij ini didorong dari selanjutnya yaitu latar belakangnya. Berdirinya organisasi Indispartij ini didorong dari akibat rasa ketidakpuasan terhadap tindakan pemerintah Belanda di Indonesia. Nah, seperti yang diketahui bahwa pemerintah Belanda di Indonesia itu mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai kemanusiaan, yang mana mereka memperkerjakan para pribumi tanpa memberikannya upah dan tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun tidak sesuai dengan kemauan yang ada di dalam diri rakyat, yang mana seperti yang diketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda pada saat memerintah di Indonesia, mereka itu melakukan kegiatan penindasan terhadap kaum pribumi. Yang dimana tokoh pertama kali yang memberontak atas perlakuan pemerintah Hindia Belanda adalah Ernest Deusdeker. Ia adalah seorang yang memiliki kegemaran untuk menyebarkan rasa nasionalisme. Nah, yang dimana seperti yang diketahui bahwa Ernest Deusdeker ini adalah seseorang yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi ia adalah seseorang yang berkebangsaan Indo, yang mana ibunya itu adalah seorang pribumi, berasal dari kaum pribumi, dan ayahnya yaitu seorang yang berasal dari orang Belanda. Nah, Ernest Deusdeker ini pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ia bekerja sebagai pengawas dalam pekerjaan yang dilakukan oleh kaum pribumi. Nah, di mana pada saat itu ia melihat kebijakan ataupun melihat perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap kaum pribumi yang tidak manusiawi. Nah, Indispartij atau Partai Hindia ini adalah sebuah partai politik yang pertama kali berdiri di daerah Hindia Belanda, yang didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Terbentuknya Indispartij ini merupakan gagasan utama yang berasal dari seorang pemikir yang bernama FU Deusdeker. Nah, FU Deusdeker ini memiliki nama asli yaitu Danuarja Setiabudi, yang mana ia merupakan seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa Deusdeker ini bukanlah seseorang warga kebangsaan Indonesia asli, tetapi ia pernah mengalami suatu tindakan diskriminasi dari orang-orang Belanda murni. Nah, salah satunya yaitu orang Indo atau Hindia Belanda tidak dapat menduduki posisi kunci pemerintah karena tingkat pendidikannya yang rendah. Nah, sedangkan di posisi yang sama, orang Belanda itu mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada pribumi. Sehingga dari kejadian tersebut, FU Deusdeker ini memiliki ide dan juga mencetuskan Indisbond, sebuah organisasi yang dipimpin oleh orang-orang asli Hindia Belanda. Namun organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari masyarakat. Nah, selanjutnya pada tahun 1912 FU Deusdeker mengajak Cipta Mangunkusumo dan Suryadiningrat untuk dapat mendirikan sebuah partai sendiri yang bernama Indispartij. Nah, inilah yang menjadi latar belakang dari berdirinya organisasi Indispartij.
Nah, selanjutnya ialah tokoh-tokoh pendiri Indis Partij. Nah, tokoh pendiri Indis Partij itu yang pertama ialah Eviu Deusdeker, yang dimana Deusdeker ini adalah tokoh pencetus utama dari pembentukan organisasi Indis Partij ini. Nah, yang dimana Eviu Deusdeker ini dilahirkan di daerah Pasuruan, Jawa Tengah pada 8 Oktober tahun 1979. Dan ia pun meninggal di daerah Bandung pada tanggal 28 Agustus tahun 1950. Nah, yang kedua yaitu seorang tokoh yang bernama Cipto Mangunkusumo. Ia merupakan tokoh pelopor dari organisasi Indis Partij ini. Yang dimana Cipto Mangunkusumo ini lahir di Pelangkangan, daerah Semarang pada tahun 1886. Nah, ia merupakan seorang politik yang sangat berambisi, di mana kedua rekannya tiga serangkaian itu mengambil jalur pendidikan. Ia tetap di jalur politik yang ia geluti. Nah, selanjutnya yaitu Suwardi Suryadiningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, yang mana ia lahir di daerah Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Nah, ia merupakan seorang pelopor pendidikan di Indonesia. Nah, adapun semboyan dari organisasi Indis Partij ini adalah Indielos van Holland, yang dimana Indielos van Holland ini memiliki arti Hindia bebas dari Belanda. Nah, hal ini merupakan tujuan utama dari pembentukan organisasi Indis Partij ini. Dan India for India, Indonesia untuk orang Indonesia. Nah, pembentukan organisasi Indis Partij ini guna untuk merebut kekuasaan pemerintah Hindia Belanda untuk masyarakat Indonesia agar supaya mereka menikmati hasil bumi yang ada di daerahnya sendiri. Nah, inilah yang menjadi semboyan dari organisasi Indis Partij. Selanjutnya ialah rapat peresmian anggaran dasar Indis Partij. Rapat peresmian dasar Indis Partij ini diselenggarakan pada tanggal 25 Desember tahun 1912, di mana susunan kepengurusan organisasi Indis Partij ini yaitu sebagai ketua ialah Eviu Deusdeker, sebagai wakil ketua yaitu Cipto Mangunkusumo, sebagai panitia yaitu J.G. van Horn, bendahara J.P. Charlie, dan pembantu adalah J.R. Agirbeek dan J.D. Borfeld. Nah, itulah yang menjadi susunan kepengurusan organisasi atau yang orang-orang yang menjadi pemimpin utama dalam organisasi Indis Partij. Selanjutnya ialah tujuan program organisasi Indis Partij, organisasi Indis Partij. Nah, tujuan pembentukan Indis Partij ini yang pertama yaitu untuk membangun rasa patriotisme terhadap semua Inders kepada tanah air. Yang kedua itu menganjurkan kerjasama atas dasar ketatanegaraan. Yang ketiga yaitu memajukan tanah air Hindia. Dan yang keempat yaitu mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Nah, hal itulah yang menjadi tujuan utama dari pembentukan organisasi Indis Partij ini. Nah, adapun program kerja yang disiapkan oleh organisasi Indis Partij yaitu yang pertama adalah menyerap cita-cita Hindia atau Indonesia. Yang kedua yaitu memberantas kesombongan sosial dalam bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Nah, yang ketiga yaitu memberantas usaha-usaha yang mengakibatkan kebencian antar agama. Yang keempat, memperbesar pengaruh pro-Hindia di bidang pemerintahan. Yang kelima yaitu berusaha untuk memperoleh hak bagi semua orang Hindia. Dan yang keenam yaitu melakukan pengajaran harus memiliki tujuan untuk kepentingan ekonomi Hindia serta memperkuat ekonomi mereka yang lemah. Nah, adapun cara atau misi yang digunakan oleh organisasi Indis Partij ini guna untuk pencapaian tujuannya ialah yang pertama yaitu caranya adalah memelihara rasa nasionalisme Hindia.
Yang kedua yaitu memberantas rasa kesombongan dan keistimewaan. Dan yang ketiga, memberantas usaha yang membangkitkan kebencian agama dan sekratisme. Yang keempat yaitu memperkuat daya tahan batin dan kesusilaan rakyat Hindia. Yang kelima ialah mengusahakan persamaan hak bagi semua orang Hindia. Yang keenam yaitu memperkuat daya rakyat Hindia untuk bertahan dari serangan asing. Yang ketujuh yaitu mengadakan unifaksi, perluasan, dan pendalaman menghindiakan pengajaran. Yang kedelapan yaitu memperbesar pengaruh pro-Hindia di dalam sebuah pemerintahan. Dan yang kesembilan yaitu memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Hindia, yang dimana ekonomi mereka yang lemah dengan adanya organisasi Indis Partis ini dapat mengangkat derajat ekonomi mereka menjadi ekonomi yang lebih baik. Nah, adapun atribut dalam Indis Partis ini adalah yang pertama yaitu bendera atau panji yang berwarna hitam. Nah, bendera atau panji yang berwarna hitam ini melambangkan bahwa Hindia itu belum dapat merdeka. Nah, yang dimana bendera mereka yang mereka akui sebagai bendera organisasi Indis Partis ini mereka kolaborasikan dengan 3 warna. Yang pertama yaitu ada merah, hijau, dan biru. Yang dimana warna merah ini melambangkan semangat keberanian antar anggota Indis Partis yang ingin memerdekakan wilayah Hindia. Yang kedua yaitu adapun warna hijau. Yang pertama yang warna hijau. Warna hijau ini memiliki arti yaitu tujuan kemakmuran. Dan warna biru adalah melambangkan kesetiaan terhadap Hindia. Atribut yang kedua yaitu lambang. Nah, lambang yang digunakan dalam organisasi Indis Partis ini yaitu lambang Krishna di sebelah kiri dan Arjuna di sebelah kanan. Yang dimana Indis Partis ini memiliki lambang dengan nuansa gold atau emas, dengan membentuk Krishna dan Arjuna, dengan mengangkat tameng tempat Garuda, yang mana di dalam tameng tempat Garuda itu bertulis bahwa rawe-rawe rantas, malang-malang dutung. Nah, inilah yang menjadi alat atribut mereka di dalam sebuah organisasi Indis Partis. Nah, selanjutnya yaitu ada sarana propaganda. Selain dengan melakukan sebuah study tour ke daerah-daerah yang lain, para anggota dari organisasi Indis Partis ini mengadakan sebuah sarana propaganda, yaitu dengan menggunakan sebuah media massa. Yang pertama yaitu Hedgersfield, yang mana Hedgersfield ini diterbitkan pada bulan September tahun 1911. Yang kedua itu media massanya yaitu The Express, yang mana The Express ini diterbitkan di tanggal 1 Maret tahun 1912. Nah, hal inilah yang menjadikan media mereka dalam memperluas rasa nasionalisme antar bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu penyebab runtuhnya organisasi Indis Partis. Yang pertama yaitu Indis Partis menolak untuk merayakan kemerdekaan Belanda dari Prancis. Yang kedua yaitu Indis Partis itu dianggap menghasut rakyat untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga yaitu salah seorang pendiri Indis Partis, yaitu Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, mengkritik pemerintah dengan tulisan "Als ik een Nederlands word", andai kata saya orang Belanda. Nah, itulah yang menyebabkan penyebab runtuhnya organisasi Indis Partis. Dan yang keempat yaitu Indis Partis ini dalam melakukan perjuangan, mereka menggunakan cara yang radikal. Nah, seperti yang diketahui bahwa dalam upaya untuk mendapatkan status berbadan hukum kepada pemerintah, aksi ini dilakukan oleh para anggota
Indispartage itu pertama kali pada tanggal 25 Desember tahun 1912, yang kemudian ditolak oleh pemerintah Belanda pada 4 Maret tahun 1913. Tetapi hal ini tidak menjadi halangan mereka. Mereka mencoba kembali dan mereka melakukan sebuah upaya lagi, yaitu dengan melakukan pengajuan kembali terhadap pemerintah Belanda yang dilakukan pada tanggal 5 Maret tahun 1913 dan ditolak kembali oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, dari berbagai upaya yang dilakukan menyebabkan timbulnya suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda, yang dimana peraturan ini memunculkan peraturan yaitu melarang pendirian organisasi politik di wilayah Hindia. Nah, sehingga peraturan ini membuat De Wordsdekker pada saat itu dengan melakukan peraturan di Semarang pada Kongres Insulinde, yaitu pada tanggal 31 Maret tahun 1913, membuat F.U. De Wordsdekker membuat suatu kebijakan yaitu membubarkan Indispartage dan menganjurkan kepada para anggotanya untuk dapat kembali bergabung di Insulinde untuk keselamatan mereka masing-masing. Nah, hal inilah menjadi penyebab runtuhnya organisasi Indispartage. Nah, selanjutnya itu peristiwa setelah pembubaran Indispartage. Meski Indispartage ini telah dibubarkan oleh F.U. De Wordsdekker, namun Indispartage ini masih tetap berperan, yaitu di mana pada saat pemerintah Belanda itu meminta rakyat Hindia untuk menyumbangkan dana pesta, yang di mana pada saat itu pemerintah Belanda itu mengadakan suatu pesta guna untuk merayakan ulang tahun negara Belanda yang ke-100, yang di mana mereka meminta sumbangan kepada rakyat Hindia guna untuk kelangsungan acara pesta tersebut. Namun, hal itu membuat Ciptomangunkusumo dan Suardi Suryaningrat melakukan suatu pemberontakan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang mana mereka ini mendirikan Komite Bumi Putra pada Juli tahun 1913. Nah, pada saat mereka mendirikan Komite Bumi Putra ini, mereka menjalankan aksinya, yang mana 3 serangkai yang terdiri dari F.U. De Wordsdekker, Ciptomangunkusumo, dan Suardi Suryaningrat ini membuat sebuah tulisan yang menyindir kebijakan pemerintahan Hindia Belanda di dalam koran Express. Nah, akibat dari penulisan tersebut membuat pemerintah Hindia Belanda yang memerintah di Indonesia itu merasa kesal, dan mereka ketiga serangkai ini diasingkan di daerah Belanda oleh pemerintah Belanda pada tanggal 6 September tahun 1913. Nah, setelah mereka menjalani hukuman yang diberikan oleh pemerintah Belanda dan mereka diasingkan, mereka kembali lagi ke daerah Indonesia. Nah, sepulang dari pengasingan itu, 3 serangkai ini membentuk sebuah organisasi baru. Yang pertama yaitu Ciptomangunkusumo bergabung ke dalam sebuah Dewan Rakyat atau Volksraad pada tahun 1918, dan Suardi Suryaningrat itu mendirikan sebuah taman siswa tahun 1922, yang dimana taman siswa ini itu bergerak di bidang pendidikan, yang dimana tujuan dari Suardi Suryaningrat ini melakukan pembentukan taman siswa itu adalah guna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, baik dari kaum pribumi ataupun dari kaum lainnya. Nah, sedangkan F.U. De Wordsdekker itu bergabung kembali ke dalam anggota Kesatrian Institute pada tahun 1924. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tentang organisasi Indispartage. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.